Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Gorontalo sejak persiapan penerapan analog switch off atau ASO terus menjadi motor penggerak yang aktif mendorong semua stakeholder terkait hingga puncak ASO 2 November 2022. Terakhir, KPID Gorontalo menggelar rapat koordinasi guna mencari solusi agar penerapan ASO di Gorontalo bisa langsung dirasakan masyarakat. Hadir dalam rapat koordinasi ini Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Gorontalo, Kepala Badan Monitoring Frekuensi, serta pimpinan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik. Ketua KPID Gorontalo, Safrin Saifi bilang meski ASO telah diberlakukan sejak 2 November 2022, namun khusus di wilayah Gorontalo, diakuinya penerapan ASO masih terkendala banyak hal. Di antaranya data warga kurang mampu penerima STB yang masih dalam proses akurasi, serta pembagian STB yang hingga kini masih jauh dari harapan. Memang juga kita harus jujur dari rapat koordinasi dan terus kita melakukan intensitas komunikasi dengan teman-teman lembaga penyiaran, itu belum sampai 1% STB yang terdistribusi. Di sisi lain karena kendala data P3KE yang belum sesempurna mungkin, kemudian juga kesiapan teman-teman lembaga penyiaran itu kurang lebih baru 120 unit yang terdistribusi. Mudah-mudahan kalau kita masih diberi ruang untuk terus melakukan penyempurnaan sampai dengan betul-betul dimatikannya atau kita sudah bermigrasi secara sempurna, secara final dari analog ke digital ini, mudah-mudahan kita akan menggenjot sampai dengan 2 bulan ke depan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah provinsi mendorong lembaga penyiaran swasta yang berkomitmen sebagai penyelenggara MUX agar secepatnya mendistribusikan STB kepada masyarakat, sebagaimana aturan undang-undang. Menurut Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo, semua stakeholder wajib mendukung pemberlakuan ASO di Gorontalo. Jika pembagian STB lambat direalisasikan, maka akan berdampak terhadap warga kurang mampu dalam hal mendapatkan informasi melalui siaran televisi. Kalau bisa segera secepatnya STB tadi dialokasikan atau didistribusikan, ini PR pertama kita nampaknya gitu. Jangan berlama-lama lagi untuk mengalokasikan atau membagikannya, karena barang-barangnya kan sudah ada di lembaga-lembaga penyiaran, sudah ada. Nah, kenapa harus lama-lama ditahan di sana gitu kan? Karena masyarakat kan sudah tertutup untuk menonton TV analog gitu kan. Nah, perlu perangkat namanya STB tadi sebagai decoder yang mereka tidak perlu membeli televisi baru lagi gitu kan. Kita tahu masyarakat Gorontalo kan masih 15% berada di tingkat angka kemiskinannya masih tinggi gitu. Diketahui hingga kini penyaluran STB bagi warga kurang mampu baru mencapai sekitar 1% dari total penerima sekitar 55.000 keluarga. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.